Halo sahabat kamera semuanya, jumpa lagi dengan saya Dimas di sini. Di video kali ini saya ingin men-sharingkan sesuatu hal tentang flash dan trigger godok yang sebetulnya saya sudah cukup lama mengetahuinya. Akan tapi anehnya selama ini saya belum pernah melakukannya, yaitu tentang update firmware flash dan trigger godok. Kita akan bahas perlu tidaknya kita mengupdate firmware tersebut, dan jika perlu bagaimana caranya. Mungkin sebagian dari teman-teman berpikir, mengapa perlu mengupdate firmware? Toh selama ini flash dan trigger yang kita gunakan masih bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Yes, tidak ada yang salah dengan pemikiran tersebut sampai saat ini. Ingat, garis bawahnya adalah sampai saat ini. Akan tapi sebuah pengetahuan tetaplah sebuah hal yang tidak rugi untuk diketahui. Minimal jika tidak dibutuhkan saat ini, pastinya dibutuhkan di masa yang akan datang. Dan saya yakin update firmware ini nantinya pasti akan kalian lakukan. Adapun fungsi yang pertama dari mengupdate firmware adalah mendapatkan pembaharuan fitur. Kita tidak tahu nantinya teknologi bisa berkembang sejauh apa, sehingga memungkinkan Godok untuk menyisipkan fitur-fitur barunya melalui update firmware terbarunya. Yang kedua, biasanya dengan mengupdate firmware juga akan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di flash ataupun trigger Godok. Tentunya bukan masalah-masalah yang terjadi karena kesalahan penggunaan. Fungsi yang ketiga dari mengupdate firmware adalah kita bisa mendapatkan pembaharuan kompatibilitas. Ini merupakan alasan paling banyak kenapa teman-teman melakukan pembaharuan firmware-nya. Sebagai contoh, kemarin X1T, X Pro, TT685, VING 862 itu sempat bermasalah atau tidak kompatibel atau tidak support di kamera-kamera Canon seri terbaru seperti 200D Mark II, 1500D, 2000D, 4000D, dan yang lain-lain. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena ternyata Canon merubah konfigurasi pin yang ada di hot shoe kamera-kamera tersebut. Canon menghilangkan center pin atau pin yang paling besar yang ada di tengah, yang biasanya ada di kamera-kamera Canon seri sebelumnya. Di seri-seri ini dihilangkan, sehingga membuat trigger-trigger atau flash-flash tersebut menjadi tidak kompatibel lagi di kamera-kamera tersebut. Akan tapi hebatnya Godok menyelesaikan masalah tersebut hanya dengan memberikan pembaharuan firmware. Bisa dibayangkan jika kita tidak mendapatkan pembaharuan itu atau Godok tidak peduli terhadap masalah itu, maka bisa jadi kita jika memakai kamera-kamera tersebut, maka terpaksa harus membeli flash ataupun trigger baru lagi. Tapi yang saya lebih nggak habis pikir sampai saat ini adalah mengapa pabrikan sebesar Canon melakukan hal yang menurut saya kontraproduktif seperti itu di era persaingan kamera yang semakin gila. Jadi saya sampai detik ini belum menemukan alasannya. Dan bagi teman-teman yang mungkin mengetahui alasan kenapa Canon melakukan hal tersebut, bisa langsung saja ditulis di kolom komen dan kita bisa diskusi di sana. Oke, kita langsung ke alat-alat apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pembaharuan firmware. Yang pertama kali harus kita persiapkan adalah sebuah kabel data. Yang kedua tentu saja adalah PC atau laptop yang terkoneksikan dengan internet. Yang ketiga adalah unit atau device yang bakal kita update. Nah, kebetulan hari ini saya ingin mengupdate firmware dari flash saya, Godok TT685, serta trigger X1T yang sejak saya beli beberapa tahun yang lalu sama sekali belum pernah saya update firmware-nya. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah memeriksa versi firmware yang ada di unit atau device yang bakal kita update. Kebetulan ini saya mau update X1T for Sony. Nah, caranya adalah tekan dan tahan tombol mode sambil kita nyalakan switch on off-nya. Nah, maka di sana akan muncul keterangan versi 15. Ini versi firmware yang sudah lama banget karena memang sejak awal saya beli X1T ini belum pernah saya update sama sekali. Benda kedua yang bakal kita update firmware-nya adalah flash Godok TT685 for Nikon milik saya ini. Adapun cara memeriksa versi firmware-nya adalah dengan jalan dicalakan dulu terlebih dahulu, kemudian kita tekan dan tahan tombol CFN. Maka secara otomatis versi firmware dari Godok TT685 ini saat ini akan terlihat di sana, yaitu versi 2.8. Sebelum melakukan proses update, disarankan melepas baterai dari flash atau trigger yang bakal kita update. Karena selain memang tidak dibutuhkan, banyak literasi mengatakan hal tersebut bisa berbahaya karena bisa mengakibatkan short. Sekarang kita buka browser dan langsung masuk ke situs atau website dari godok.com. Supaya kita tidak keracunan produk-produk Godok yang lainnya, maka kita jangan klik yang lain-lain, kita langsung saja ke bagian download yang letaknya ada di pojok kanan atas. Setelah terbuka, maka tampilannya akan seperti ini.
Untuk bisa mengupdate firmware dari produk Godok yang kita miliki, maka kita membutuhkan software yang juga sudah disediakan oleh Godok. Ada 3 macam software, yaitu Godok G1, G2, serta G3. Software mana yang kita pakai itu bergantung pada produk Godok apa yang akan kita update firmware-nya. Karena kebetulan saya mau mengupdate X1T dan TT685, maka saya perlu download Godok G1. Jadi kita langsung saja download. Setelah itu kita juga perlu download firmware yang sesuai dengan unit yang mau kita update. Nah, karena saya mau update X1T, kita cari X1T yang for Sony. Nah, ini kita download juga firmware-nya, serta TT685 for Nikon. Nah, jadi kalau dipahami, ini tipe produknya, ini versinya, ini release date-nya, dan di bagian sini kita bisa mendapatkan keterangan update apa yang disertakan Godok di firmware versi yang akan kita download. Sebagai contoh, dengan kita update firmware TT685 for Nikon, ini yang versi 3.3, maka nantinya TT685 ini setelah diupdate akan kompatibel dengan Nikon D780 yang merupakan line up kamera Nikon yang terbaru. Jika sudah, maka teman-teman bisa langsung saja install Godok G1-nya. Dan jika sudah terinstall, maka tampilannya akan seperti ini. Sekarang kita coba koneksikan antara produk yang mau kita update firmware-nya dengan PC atau laptop yang kita gunakan. Kita coba update dulu X1TS-nya. Jika sudah terhubung, maka kita langsung saja klik select file. Kita pilih firmware X1TS yang sudah kita download sebelumnya. Kita tekan connect, dan jika sudah seperti ini berarti tandanya sudah terkoneksi dengan baik. Selanjutnya kita tekan upgrade. Jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Dan sekarang Godok X1TS milik saya ini sudah memiliki firmware terbaru. Selanjutnya kita koneksikan TT685-nya. Jika sudah, select file. Kita pilih firmware TT685 for Nikon yang sudah kita download. Kita tekan connect, kemudian kita tekan tombol upgrade, dan dalam hitungan detik prosesnya sudah selesai. Sekarang coba kita cek versi firmware yang ada di Godok X1T yang barusan kita update. Caranya masih tetap sama. Nah, maka di sana terlihat sekarang versinya berubah jadi versi 18. Kalau tadi sebelum kita update kan versinya versi 15. Berikutnya kita coba cek versi firmware dari Godok TT685 for Nikon yang juga kita barusan update. Kalau di awal tadi sebelum kita update kan versi 2.8, sekarang dia sudah berubah jadi versi 3.3. Nah, dan ini juga sudah kompatibel dengan kamera Nikon terbaru seperti D780. Rasanya sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga konten sederhana ini bisa bermanfaat. Dan jika kalian menemukan manfaat dari channel ini, jangan lupa subscribe. Saya Dimas pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa motret.